Bulan Maret tahun ini menjadi bulan pilihan di mana Justice League Snyder Cut akhirnya dirilis. Setelah kurang lebih 4 tahun lonceng rilis Snyder Cut itu digaungkan. Sebuah penantian dan perjuangan yang luar biasa. Dirilis Kamis 18 Maret 2021 kemarin via streaming di platform HBO. Berdurasi 4 jam 2 menit dan terdiri dari 6 chapter dan 1 epilog atau credit scene. Dengan niatan tidak ingin membagikan spoiler, dalam video ini kami hanya akan membahas film Justice League di 2 chapter awalnya saja, yakni di part 1 Don't Count It Batman dan part 2 Age of Heroes. Dibahas secara umum, namun memang tetap sedikit banyaknya akan merambat ke soal plotting, jadi peringatan di awal bagi yang belum menyaksikan film ini, awas, bisa saja konten ini mengandung spoiler. Sebelumnya, seperti biasa, seruput dulu. Selamat datang di Zack Snyder Justice League merupakan film asli sesuai dengan visi sang sutradara awal Justice League, yakni Zack Snyder, yang sebelumnya pada semesta DCEU telah menggarap film Man of Steel dan Batman v Superman sebagai fondasi awal munculnya semesta DC. Dan bisa dibilang film ini merupakan film ketiga dari triloginya Zack Snyder itu. Diperankan oleh seluruh cast awal Justice League di tahun 2017. Duduk di bangku eksekutif produksi Christopher Nolan, sutradara Zack Snyder, dan cerita oleh Chris Terrio, Zack Snyder, serta Will Pill. Sekali lagi, tak lupa saya peringatkan spoiler warning buat kalian yang belum menyaksikan satu film masterpiece di tahun 2021 ini. But before you see Justice League, I wanted to say a huge thank you so much, and check it out, it's streaming now. Scene awal Zack Snyder Justice League menampilkan ucapan terima kasih dari sang sutradara, Zack Snyder, kepada pihak AFSP selaku pemilik WB yang baru dan tentunya para fans DC atas keberhasilan perilisan Zack Snyder Justice League yang selama 4 tahun ini sempat terombang-ambing dalam ketidakpastian rilis. Scene lalu berganti menampilkan adegan di saat Superman tewas di tangan Doomsday, sebuah recall dari adegan film Batman v Superman, Dawn of Justice pada tahun 2016. Diceritakan teriakan kesakitan Superman di akhir hayatnya ini, akhirnya malah membangunkan 3 Mother Box, sebuah artefak kuno yang masing-masing dijaga oleh 3 ras dominan di bumi, yakni manusia, Atlantean, dan Amazon. Dan title chapter 1 pun muncul. Part 1, Don't Count It Batman. Sebelumnya, saya sampaikan juga bahwa 2 part ini, part 1 dan part 2, merupakan part perkenalan awal bagi tokoh-tokoh sentral di GL, sekaligus perkenalan awal konflik, jadi memang agak sedikit loncat-loncat. But keep enjoy. Lanjutkan. Di bagian awal part 1, kita menyaksikan perjuangan awal Bruce Wayne merekrut member Justice League. Di awal perjalanannya ini, Bruce Wayne mengajak Arthur Curry, sang Aquaman. Namun sayang, ajakannya itu ditolak mentah-mentah. Namun sebenarnya Arthur ini pengen ikut, tapi nampak masih ragu-ragu kayaknya. Pada bagian ini, Arthur juga menyampaikan sebuah dialog yang cukup memorable, di mana ia menyebutkan bahwa seseorang yang kuat itu kodratnya memang harus sendiri. Jika bersama pasti lemah. Lihat saja Superman, sampai modar dia.
Begitu katanya kurang lebih. Lalu penduduk di sana bernyanyi sebagai penghormatan terhadap Arthur yang telah banyak menolong mereka. Scene ini cukup menyentuh, apalagi jika kita belum pernah menyaksikan GL versi Whedon. Scene lalu berganti ke Martha Kent yang sedang pindahan. Rumahnya ternyata disita oleh bank. Werenganju kabang jigana. Wajar jadi semata wayang soalnya lagi. Ditinggal suami plus anak satu-satunya, Clark Kent. Di lain tempat, Bruce yang sudah mengajak Arthur lalu dijemput oleh Alfred di satu pangkalan udara dekat tempat tinggal Arthur tadi. Di sini Alfred sedikit menyaksikan bahwa rekrutmen itu hanya akan berakhir sia-sia. Bahkan ia juga mengejek Bruce bahwa dirinya yang kebanyakan hidup di goa sama sekali tak cocok melakukan rekrutmen kerja. Scene berganti ke Lois Lane yang kayaknya masih galau atas kepergian sang kekasih Superman. Ia diceritakan sering nongkrong ngopi di bekas monumen kekasihnya itu. Perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini ada musik klasik sebagai latar yang ciamik, pas dengan penggambaran bahwa Superman yang dianggap sebagai dewa namun malah tewas duluan gitu. Di tempat lain, Wonder Woman sedang mencegah aksi terorisme yang berusaha membombardir bank sentral, lengkap dengan musik WW yang pada film ini nampak ada sedikit tambahan koor gitu. Dan jika dibandingkan dengan versi Whedon, akan nampak lebih Yahud versi yang ini. Lanjut, kita ke tanah Amazon. Di sana sudah ada Ratu Hippolyta, seperti yang sudah direncanakan, karena memang sudah direncanakan, toh ini kan film. Lalu tiba-tiba muncullah Force Light dari langit, membawa Steppenwolf dan pasukan para demonsnya yang hendak merebut kembali Mother Box. Pertarungan pun akhirnya tak terelakkan, sampai-sampai Ratu terpaksa menenggelamkan ruang brankas penyimpanan Mother Box, yang notabene masih dipenuhi musuh serta pasukannya sendiri. Namun sayang sungguh sayang, ternyata Steppenwolf dan pasukannya itu cukup tahan banting ternyata. Mereka berhasil selamat dan kembali menyerang pasukan Amazon yang tersisa. Dan singkat cerita, Mother Box yang dijaga rakyat Amazon selama 5.000 tahun ini akhirnya berpindah tangan. Karena tahu Steppenwolf akan memburu Mother Box yang lain, Ratu pun berencana akan memberi signal peringatan ke dunia manusia yang insya Allah walaupun sudah 5.000 tahun berlalu, para manusia masih mengenali signal itu. Terlebih di sana ada sang putri, ada Diana di sana. Part 1 selesai. Selanjutnya Part 2 Age of Heroes. Setelah berhasil memboyong Mother Box rampasan dari rakyat Amazon, Steppenwolf dan pasukannya pun lalu mencari markas untuk melakukan penyatuan Mother Box. Dan akhirnya mereka menempati kota yang menurut Stephen cocok sesuai kriteria karena mengandung kadar racun yang cukup tinggi. Kota Chernobyl yang sudah ditinggalkan warganya karena kota tersebut bekas bencana nuklir. Mother Box pertama lalu dipasang Steven di sebuah monolith Unity. Di scene ini, kita juga mengetahui bahwa motivasi Steppenwolf sebenarnya tidak semata-mata hanya berhasrat menaklukkan bumi dan mengambil Mother Box saja. Namun, Steven juga sebenarnya sedang caper ke Darkseid, bos besarnya. Dia itu ingin kembali diakui sebagai hambanya yang paling setia. Kenapa? Karena dia itu dulu pernah mengecewakan Darkseid. Singkatnya seperti itu. See my worth again. Scene lalu menampilkan Bruce yang sedang melanjutkan diskusinya dengan Alfred. Mereka berdebat, rek naon gitu susah-susah nian perkumpulan, malah nyiksa maneh ujungna teh. Cek Alfred gitu.
Tapi Bruce kekeh, ia berkilah bahwa ini semua adalah bentuk janjinya ke Superman sebagai tebusan dosanya karena ia telah menjadi perantara tewasnya makhluk paling super sekaligus penjaga bumi. Sebagai gantinya, ia harus mengumpulkan armada yang rela mati menjadi pelindung bumi. Di lain tempat, kita kembali diperlihatkan bekas duel Superman dengan General Zod di film Man of Steel tahun 2016. Yang kini, bekas duel itu menjadi lab penelitian, Star Lab. Di sana ada seorang ilmuwan, Silas Stone namanya, salah seorang pimpinan ilmuwan di Star Lab. Ia sedang siap-siap pulang meninggalkan tempat penelitian itu. Beberapa saat kemudian, saat mengepel ruangan Silas, Om Obe di sana mendengar keributan dan menemukan sesosok makhluk alien, Parademons, yang sedang mengorek-orek meja kerjanya Silas. Om Obe itu pun singkat cerita akhirnya diculik. Berpindah ke rakyat Amazon yang sedang bersiap-siap menyalakan signal peringatan ke tanah manusia, seperti di versi Whedon, peringatan invasi di versi Snyder ini dilakukan melalui panah ajaib peninggalan Dewi Artemis yang dibakar. Ajaib karena bisa melesat dari pulau Amazon, melintasi samudra, dan terus mengarah ke kuil Amazon di Yunani. Singkat cerita, Diana pun menerima pesan itu, lalu pergilah ia ke kuil Amazon dan masuk ke ruang rahasia, di mana ia akhirnya mengetahui bahwa signal penyerangan itu merupakan signal invasi yang dulu pernah terjadi 5.000 tahun yang lalu, invasi dari Darkseid. Diceritakan Darkseid 5.000 tahun yang lalu pernah menginvasi bumi, karena di bumi ini ada sesuatu yang menarik hatinya gitu. Namun pada akhirnya invasi Darkseid itu digagalkan oleh para pasukan pelindung bumi yang terdiri dari para dewa, manusia, Atlantean, Amazon, dan Lantern. Singkat cerita kembali, dari invasi itu, Darkseid malah meninggalkan artefak paling berharganya, yakni 3 kotak Mother Box, benda super ajaib milik bangsa apokaliptik. Sepulangnya Darkseid, ketika Mother Box itu pun lalu dijaga oleh masing-masing 3 ras dominan di muka bumi. Satu dijaga oleh manusia, satu oleh Atlantean, dan satu lagi oleh rakyat Amazon. Dijaga sesuai dengan budayanya masing-masing. Scene lalu mengarah ke Arthur Curry yang sedang berdiskusi dengan gurunya di Atlantis yang bernama Vulko. Arthur didesak untuk berani menghadapi takdirnya sebagai the next king of Atlantis dan bersedia menjaga Mother Box sebagai warisan tugas para leluhur. Namun karena Arthur orangnya itu cukup labil, setelah menolak tawaran Batman, ia juga malah menolak titah sang guru. Intinya dia itu ragu-ragu gitu. Dan ia pun lalu malah cabtus minggat. Di markas Parademon, Stephen Wolf lalu menghubungi jenderal perangnya Darkseid, yakni Desaad, di Apokaliptik. Laporan gitu bahwa ia sudah memulai penyerangan dan bumi sebentar lagi akan ia kuasai. Pede gitu Stephen Wolf ini. Karena bumi sudah tidak berpenjaga, tidak ada Lantern, tidak ada lagi bangsa Krypton. Jadi ya gampang lah. Begitu kata Stephen. Scene lalu berganti ke salah satu markas Batman. Setelah dari kuil Amazon, Diana ternyata menemui Bruce yang sedang mengoprek pesawat tempurnya di sana. Diana lalu menerangkan bahwa apa yang dikhawatirkan Bruce selama ini telah tiba. Mother Box yang dijaga kaumnya telah bangun dan memanggil sosok yang dulu pernah ingin menginvasi bumi. Sosok dari ujung kegelapan, Darkseid. Mereka pun harus segera merapatkan barisan. Era kepahlawanan harus segera kembali dibentuk. You have to be ready. You, me, the others. Cukup singkat, padat, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan tidak spoiler. Itulah akhir dari part 2.
Age of Heroes. Jujur, menonton film ini serasa kita sedang membaca sebuah puisi, tulus dari hati dan menyasar kembali ke hati. Sebuah karya melankolis dari seorang Zack Snyder. Di luar perbandingan mana yang lebih baik antara versi Whedon atau Snyder, film Justice League ini sendiri tentunya harus dilihat dari berbagai aspek. Secara pribadi, saya sendiri memang lebih suka dengan versi Snyder ini. Dari segi logika cerita, penggambarannya sampai dengan sinematografinya. Namun, kembali lagi ke soal durasi, karena durasi JL versi Snyder nyatanya 2 kali lebih panjang dari versinya Whedon. Jadi, ia bisa lebih leluasa meramu konsep cerita yang sudah ditentukan. Dan jika Snyder pun menggunakan durasi yang sama dengan Whedon, mungkin hasilnya juga akan sama. Mungkin gitu ya. Intinya, jika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab pada sukses tidaknya film-film DCU, khususnya GL ini, sudah pasti jawabannya adalah sang rumah produksi. Karena di tangan mereka lah visi-visi para sutradara di film DCU ini terwujud. Cukup percaya dirikah mereka dengan tetap setia pada kekhasan mereka sendiri, atau malah menjadi tepararugu karena hasrat ingin mereplika pencapaian-pencapaian serta konsistensi rivalnya. Itu bisnis, inti nama eta bisnis, itu problem utamanya. Seruput dulu ah. Baik, saya Ibnu. Kita cukupkan pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Salam Nyur Melambai.